bertemu lagi dengan aku, Elinda Hana, sebagai moderator pada perbincangan kita kali ini. Nah, sebelumnya teman-teman semuanya, aku mau memperkenalkan ya tema kita pada podcast kali ini, yaitu menjadi pahlawan dengan memberikan setetes darah. Nah, dari tema itu, pastikan teman-teman semua nih udah kira-kira membayangkan kan ya, kira-kira kita mau ngobrolin apa aja di kali ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, dan buat kalian penasaran, langsung saja kita sambut Ketua PMR Wira SMA Indonesia. Halo. Nah, oke teman-teman semuanya, izin memperkenalkan diri. Jadi ini dengan nama lengkap siapa nih? Kak Erik Dwi Aditya. Biasanya dipanggil siapa Kak? Oke, biasanya aku dipanggil Erik. Nah, Kak Erik boleh say hi dulu ke teman-teman. Halo teman-teman. Oke Kak, jadi sesuai tema kita pada podcast kali ini, yaitu menjadi pahlawan dengan memberikan setetes darah. Nah, jadi hari ini kita akan membahas seputar apa Kak? Tentang donor darah. Oke, langsung saja karena aku sendiri sudah memiliki 1000 pertanyaan di kepala aku tentang donor darah itu apa sih atau bla 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 dan sekian banyaknya. Jadi langsung saja. Jadi yang pertama kan dari tadi tuh aku udah sering banget kan mention tentang donor darah. Jadi Kak Erik, donor darah itu apa sih Kak? Oke, donor darah sendiri itu adalah transfus darah dari pendonor sama calon yang menerima donor itu sendiri. Iya. Nah, ngomong tentang donor darah itu kira-kira apa sih manfaat kita buat ngikutin donor darah ini? Oke, banyak banget nih kalau aku nyebutin satu-satu mungkin waktunya bisa sampai iya. sejam nanti ya. 2 jam yang ada. Oke, aku nyebutin 4 aja mungkin cukup nih. Oke, yang pertama itu kita dapat mengetahui apa aja sih penyakit yang ada di dalam tubuh kita karena kita itu nanti dicek sebelum sama sesudah donor. Kayak di screening. Iya. Terus selanjutnya Yang kedua, bagi teman-teman yang sedang program diet itu bagus banget karena itu membakar kalori juga. iya yang dia tuh ayo dong donor darah. Terus selanjutnya Yang ketiga itu kita dapat mencegah yang namanya stroke serta penyakit jantung. jadi manfaatnya tuh penting-penting banget Ya, yang terakhir mungkin ini ya karena dari segi sosialnya teman-teman kita kan juga harus saling tolong menolong dan donor darah itu juga termasuk dari bentuk saling tolong menolong juga. Jadi itu donor darah tuh nggak cuma buat diri kita sendiri Kak, tapi itu buat semua orang, buat orang lain juga, jadi kayak saling menguntungkan gitu, bener gak sih Kak? Nah selanjutnya donor darah itu kira-kira prosesnya itu gimana sih Kak? Boleh dijelaskan nggak teman-teman? Oke, prosesnya yang pertama itu niat, kita harus punya niatan dulu donor. Nah selanjutnya kita datang ke tempat, kita ngisi formulirnya dulu. Ada formulirnya Iya. juga. Nah setelah itu kita nanti akan dicek sama tim dokter dari PMI, screening awal misal suhu tubuh, tekanan darah, hemoglobin dan lain-lain, misal udah aman, baru kita boleh donor. Nah nanti dimasukin tuh jarum suntiknya ke tangan vena kita. Nah, kan waktu kita setelah donor darah itu kira-kira itu kayak kantong darahnya itu nanti dibawa kemana ya Kak? Oke, untuk kantong darahnya sendiri nanti kita setelah donor itu dari pihak PMI akan mengecek kembali benar-benar apakah darah kita tuh layak untuk kita sumbangkan untuk orang lain. Jadi setelah sebelumnya donor darah itu udah dicek, tapi setelahnya itu masih dicek lagi. Iya, memastikan darah kita itu aman banget gitu untuk orang lain. Nah, kira-kira syarat buat menjadi seorang calon pendonor darah itu apa aja sih Kak? Oke, syaratnya itu yang pertama umurnya 17 tahun sampai 60 tahun. Itu nggak boleh lebih, nggak boleh kurang dari itu. Terus? Yang kedua, berat badannya minimal tuh 45 kg. Terus yang ketiga, mungkin yang terakhir dalam kondisi sehat, nggak boleh ada penyakit juga. Karena kan juga buat orang lain, jadi kayak diri kita ini juga harus sehat. Nah, tadi kan umurnya itu minimal 17 tahun sampai 60 tahun dan nggak boleh kurang ataupun nggak boleh lebih. Nah, kenapa minimalnya itu harus 17 tahun Kak? Apakah waktu umur 16 tahun itu nggak boleh ataupun gimana? Itu gimana ya Kak? Oke, mungkin aku jelasin dikit ya. Intinya aja, udah ada beberapa penelitian yang menyatakan kalau umur 16 tahun apabila donor itu nanti zat besi dalam tubuhnya akan berkurang secara drastis. Nah, itu sangat berbahaya bagi tubuh kita juga. Jadi itu udah ada penelitian ya teman-teman yang membuktikan bahwasanya minimal untuk menjadi seorang calon pendonor darah itu umurnya tuh harus 17 tahun.
Nah, kayak kira-kira golongan darah apa aja sih yang biasanya dibutuhkan saat kita lagi donor darah? Oke, kebetulan banget nih kemarin tuh aku habis belajar yang namanya tentang golongan darah setiap manusia. Pasti pelajaran biologi. Iya, bener banget. Nah, golongan darah yang paling dibutuhkan itu golongan darah O, teman-teman. Golongan darah O, Kak, kenapa mungkin? Oke, karena golongan darah O, apabila kita membutuhkan golongan darah, itu hanya bisa dari golongan darah O saja, tidak boleh dari golongan darah lain. Golongan darah O sangat spesial. Iya, benar banget. Teman-teman yang dengan golongan darah itu sangat luar biasa. Oke, selanjutnya, tadi waktu ngomong-ngomong tentang transfusi darah, kira-kira ya Kak, berapa banyak darah yang biasanya itu diambil saat kita lagi melakukan pendonoran darah? Itu kira-kira ada berapa kantong atau berapa liter atau gimana Kak? Oke, untuk jumlahnya itu biasanya satu kantong darah. Satu kantong darah sendiri itu biasanya itu 450 ml darah yang akan diambil. Jadi 400 ml transfusi darah. Oke, nah kira-kira nih ya Kak, setelah kita melakukan pendonoran darah, setelah selesai itu kira-kira itu ada nggak sih yang namanya kayak resiko ataupun efek samping dari pendonoran darah tersebut? Oke, mungkin resikonya ya teman-teman semuanya yang mau donor yang pertama itu biasanya tuh pusing. Nah, habis itu disusul biasanya badannya tuh lemes. Nah, itu biasanya tuh nggak terlalu lama juga sih, paling udah sampai 1 jam udah kembali lagi. Jadi nggak terlalu berbahaya ya Kak? Mungkin efek samping yang sedikit bagi yang teman-teman, tapi hanya beberapa orang saja itu biasanya akan ada bekas pada suntikan itu, dan itu agak sedikit mengganggu estetika mungkin. Tapi tetap aja nggak berat. Iya, tetap nggak berat. Oke, selanjutnya kita akan memasuki sesi mitos atau fakta. Jadi yang pertama Kak Eri, karena aku dengar banget nih Kak, otomatis kan kita sebagai siswa itu pasti banyak banget yang pertama kali namanya melakukan pendonoran darah. Nah, banyak banget nih kayak berita-berita yang menyebar mengenai mitos ataupun fakta. Jadi yang pertama itu kira-kira Kak Erik ya, mitos atau fakta kalau misalnya donor darah itu sakit banget. Karena kan sebelumnya tuh aku pernah lihat kan ya di beranda Instagram aku, kalau misalnya jarum suntiknya yang dimasukin itu tuh kayak besar banget gitu loh Kak, beda kayak jarum-jarum biasa. Kira-kira itu sakit banget gak sih Kak? Itu sebenarnya bisa dikatakan mitos teman-teman semuanya. Karena mungkin bagi teman-teman yang pertama memang sakit, tapi bagi yang udah teman-teman yang sering donor itu udah nggak sakit. Dan memang kalau ukuran yang besar itu karena menyesuaikan dengan vena tubuh kita juga. Jadi jarum besar itu karena emang benar-benar menyesuaikan vena di dalam tubuh kita ya. Selanjutnya itu mitos ataupun fakta kalau misalnya sering donor darah itu bisa membuat tekanan darah kita itu jadi rendah. Nah, gimana ini pendapatnya Kak Eri? Oke, itu mitos juga ya. Mitos tadi teman-teman. Ya, karena kembali lagi dengan tekanan darah itu sendiri dapat dikontrol melalui olahraga, kemudian makanan-makanan kita juga, tapi mungkin dapat dicegah salah satunya dengan donor darah itu sendiri. Jadi mitos ya kalau misalnya donor darah itu bikin tensi kita jadi rendah, itu mitos ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke last question. Jadi bagaimana sih Kak Erik ini juga buat teman-teman semuanya ya, cara mengatasi ketakutan ataupun kecemasan atau misal keraguan bagi calon pendonor darah. Kan wajar kan ya ini baru pertama kali, jadi pasti ngerasa kayak takut, serem nah, kira-kira itu gimana Kak Erik cara mengatasinya, tips and trick? Oke, bagi teman-teman semua, kalau mau donor darah itu jangan takut. Mesti bagi kalian yang mungkin merasa takut itu melihat dari sisi negatifnya. Nah, kita harus kembali lagi tadi manfaatnya. Kita harus juga lihat dari sisi positifnya. Nah, kalau teman-teman mungkin mendengar atau membaca, nah itu juga diperhatikan sumber-sumbernya. Awas hoax. Iya, bukan hoax. Oke, Kak Erik, tadi kan kita udah bincang-bincang nih mengenai edukasi tentang donor darah. Selanjutnya, apakah ada pesan ataupun kesan buat dari Kak Erik untuk teman-teman yang sedang menonton kali ini nih? Oke, teman-teman semuanya, untuk donor darah sendiri itu sekali lagi tidak perlu diragukan lagi karena banyak sekali manfaatnya. Oke, mungkin ada sedikit quotes bagi saya. Waduh, quotes of the day nih. Apa nih Kak Erik? Bahwasanya berbagi uang itu memang baik, tapi berbagi darah itu jauh lebih baik. Wah, mantap banget nih questionnya hari ini. Nah, oke teman-teman Keska nih, jadi itu tadi pembahasan dan obrolan mengenai edukasi donor darah. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendonorkan donor darah itu jangan ragu, jangan bimbang. Pokoknya tuh kayak udah pasti
deh, itu tuh semuanya itu bermanfaat untuk kita semua. Jadi pertama itu harus pastikan dulu ya Kak ya, persyaratan-persyaratannya harus memenuhi dan lain-lain sebagainya. Dan juga ini semua itu kembali lagi bahwa demi kesehatan kita bersama. So, tunggu apa lagi? Ayo benarkan darahmu. Nah, akhir kata aku mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Erin yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada podcast kali ini. Dan juga terima kasih juga loh kepada teman-teman semuanya yang sudah menonton video kali ini. Nah, mohon maaf juga aku sebagai moderator apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan kata. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube MTK SML Negeri 1 Kendal. Dan jangan lupa untuk beri tanda like, comment, share. Nah, oke, sekian dari aku, cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you on another Kesan.